Misteri hilangnya bocah berusia 6 tahun, Alvaro Kiano Nugroho, di kawasan Masjid Jami Al-Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terungkap. Polisi menyatakan Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Namun polisi tak menjelaskan detail mengenai penemuan jasad bocah malang itu. Selain menemukan jasad Alvaro, Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam mengungkapkan 1 orang tersangka turut diamankan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengungkapkan tersangka yang diamankan adalah ayah tiri korban. Dari informasi pihak keluarga, ayah tirinya bernama Alex Iskandar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan, untuk memastikan dan lebih meyakinkan jasad tersebut adalah Alvaro akan dilakukan tes DNA. Kakek Alvaro, Tugimin, mengungkapkan bahwa ayah tiri Alvaro yang bernama Alex Iskandar diduga menjadi pelaku dalam hilangnya cucu mereka. Bahkan Tugimin menyebut ayah tiri Alvaro dikabarkan meninggal dunia diduga bunuh diri saat berada di Polres Jakarta Selatan. Tugimin mengaku kaget karena selama ini Alex dikenal baik dan memperlihatkan sikap sopan di hadapan keluarga. Sedangkan ibu Alvaro dikabarkan sedang berada di Medan. Ibu Alvaro berencana ke Jakarta namun masih mengalami kendala tiket penerbangan. Tim Jurnalis TV melaporkan. Kembali lagi bersama kami di NTV Prime dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai meninggalnya Alvaro dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan, dan masih bergabung bersama kami Ibu Sayem selaku nenek dari Alvaro. Ibu, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas ditemukan meninggalnya Alvaro dalam kondisi tubuh yang tinggal kerangka dan saat ini masih menunggu proses pencocokan DNA oleh ibunda Alvaro, yaitu Ibu Arum. Ibu, boleh Ibu jelaskan, Bu, ceritakan kepada kami seperti apa sosok Alvaro selama ini, Bu, yang Ibu kenal. Ya, kalau cucu saya itu, Bu, orangnya emang pintar, cerdas, sekolah juga baru TKA, udah bisa nulis, udah bisa baca dikit-dikit, terus cerdas anaknya. Komunikasi dengan Ibu Arum juga lancar ya, walaupun Ibu Arum berada di Malaysia, Bu Sayem? Lancar. Alvaro lebih dekat. Kadang Arumnya juga. Ya. Iya. Silakan Ibu. Kadang Arum juga di Medan itu tiap hari juga nelpon sama saya, Mak, gimana ituan kesehatan Alvaro, apa Alvaro gimana, apa sekolah apa enggak. Kata saya sekolah, udah sakit enggak, Mak? Enggak, anaknya sehat, saya bilang begitu tiap hari itu. Alvaro sangat dekat dengan Ibu Sayem dan juga Pak Tugimin selaku kakek dan neneknya. Dekat sama kakeknya. Tapi memang tinggal bersama ya, Bu ya, bersama kakek dan neneknya ya di Pesanggerahan. Iya, Alvaro itu dari umur 2 tahun udah saya asuh sama bapaknya, biarpun ada mamanya juga tetap aja mamanya nggak maunya sama saya sama kakeknya. Baik, Ibu Sayem, terima kasih. Boleh, silakan Prof. Adrianus ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Bu, saya mau nanya, Bu, selama 8 bulan Alvaro tidak ada di rumah, itu ibunya itu ada di mana, Bu ya? Ibu, maksudnya ibu Ibu kandung, masih Ibu ada. Arum ya? Iya. Di Medan. Di Medan atau di Malaysia, maaf Ibu? Bekerja sebagai TKW? Di Medan. Di Medan ya, Bu ya? Jadi Iya. dengan kata lain, anak ibu itu tidak bersama-sama ibu mencari Alvaro ya? Siapa Arumnya? Iya. Iya. Ini kan belum pulang, maksudnya baru tadi pagi jam 4 udah terbang. Baik, maksudnya Prof. Adrianus di sini selama 8 bulan hilang, Arum tidak berusaha untuk pulang dan ikut bersama-sama melakukan proses pencarian, Ibu? Pulang pada waktu itu anaknya baru sebulan kalau nggak salah itu, waktu di Kamboja dia pulang.
Begitu dia pulang kan belum habis kontraknya kan harus didenda 120 katanya didendanya karena kontraknya belum habis. Terus pada waktu itu boleh nego akhirnya kena berapa saya juga nggak tahu. Pulang sampai di rumah 2 bulan, dia di rumah 2 bulan karena dia nggak betah kalau nganggur. Baru ini dikontrak lagi di Medan katanya cuma 3 bulan, baru 2 bulan. Jadi sebulan lagi aturan pulang, belum pada waktunya ini udah pulang. Terus kena denda lagi katanya. Iya, kena kerja di luar Iya, Jakarta sih ya. sempat pulang tapi karena mungkin regulasi dan aturan yang berlaku akhirnya kembali lagi ke tempat Ibu Arum bekerja di luar negeri. Baik, terima kasih Ibu Sayem sudah bergabung bersama kami di NTV Prime kali ini. Semoga segera mendapatkan titik terang ya Bu ya atas hasil tes DNA yang dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini. Tetap tegar Ibu Sayem. Terima kasih banyak Bu. Salam dari kami untuk keluarga. Iya. Iya, makasih. Baik, Prof. Jadi kalau kita tadi gali dari apa yang diceritakan dari pihak keluarga begitu ya, ini kemungkinan motif-motif apa saja sih, Prof, yang bisa digali dari pelaku penculikan yang berujung pembunuhan ini? Yang pertama kelihatannya bukan ekonomi ya. Jadi tidak terlontar sama sekali dari Bu Sayem. Ya. Misalnya selama 8 bulan ini menantunya itu meminta uang, ya kan? Memang tidak dijelaskan juga mengenai apa pekerjaannya, namun kesan saya adalah bahwa hubungannya minimal. Dalam hal ini Alex punya kehidupan sendiri, tidak meminta kepada keluarga besar mertuanya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar bahwa ada bentrok dengan istrinya, tapi tidak menghilangkan, kalau kesan saya itu dari perkataan Ibu Sayem, tidak menghilangkan kesan Alex sayang dengan anak dirinya, gitu kan? Jadi dengan kata lain, ada 2 kemungkinan tuh. Pertama memang dia mengambil Alvaro untuk supaya di bawah pengasuhannya, berharap bahwa nanti kemudian pada saat diselesaikan secara hukum, maka kemudian semakin jelas bahwa hak asuh ada pada sang suami, begitu ya. Atau yang kedua menjadi suatu penekan ya bagi istri untuk segera melakukan perceraian. Jadi dengan kata lain, oke lah itu nanti anak akan dikembalikan kepada istri, tapi untuk pertama-tama di tangan dia dulu. Nah, tapi mungkin dalam perjalanan karena terlalu lama juga ya, sang anak lalu kemudian sakit, meninggal, dan semua skenario bubar. Makanya kemudian lalu si Alex memberitahukan kepada keluarga, meminta bantuan kepada adiknya untuk mengembumikan anaknya. Nah, yang saya tidak mengetahui adalah kenapa kemudian dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Mungkin sekali karena dia berpikir sudah nothing tulus. Istri nggak ada, anak nggak ada, ya. Maka untuk apa lagi saya hidup? Mungkin begitu ya, sehingga kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri, begitu. Padahal sebetulnya jika masih hidup gitu, itu akan banyak sekali yang bisa digali dan juga dari hasil keterangan saksi-saksi dan mungkin dari sudut pandang psikologisnya juga ya, Prof. Begitu. Sebab kalau selama ini kan kita belum tahu ya, apakah kita lalu mohon maaf itu mau membelain korban, mau membelain pelaku atau membelain siapa nih? Karena tadi kondisinya masih semua serba tidak jelas. Demikian. Hal ini juga yang membuat pihak kepolisian selama 8 bulan ini dalam proses investigatifnya sulit untuk menemukan keberadaan dari korban. Juga karena salah satunya CCTV yang dikatakan tidak selalu berputar setiap hari begitu. Jadi ada waktunya CCTV di lingkungan rumahnya, di masjid itu kan nyala mati gitu ya, Prof. Ya, ini yang membuat juga prosesnya itu menjadi sulit. Ya, satu hal lagi karena yang melakukan penyesatan adalah bapak tirinya kan. Jadi jauh lebih mudah untuk melakukan penyesatan itu. Alhasil kemudian semua terlihat wajar. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan kasus penculikan anak yang beneran ini, yang betul-betul sesuai dengan harapan kita terhadap anak Bilqis ya di Makassar, itu kan kelihatan ya, pelakunya, lalu kemudian pergerakannya, dan bagaimana polisi mengejar. Nah, itu juga sebetulnya yang kita harapkan sebagai pengamat ini, tapi ternyata berbeda. Begitu. Ya, tapi dari kasus-kasus yang terjadi gitu ya, kayak kasus penculikan berujung pembunuhan gitu, biasanya seperti apa sih alurnya, Prof? Kalau bisa Prof jelaskan? Tadi saya katakan bahwa sebetulnya yang berharga adalah kehidupan daripada si terculik ini sebetulnya. Maka kalaupun misalnya penculikan tersebut, apalagi kalau penculikan tersebut for ransom ya, untuk tebusan, pasti dijaga banget tuh si korban ini untuk tetap hidup. Kalaupun tidak untuk pertama-tama untuk ransom, maka sebetulnya titik kritikalnya pada 15 hari. Begitu 15 hari masih ada indikasi ya, masih ada suara masih ada informasi bahwa
terculik ini kemudian masih hidup, biasanya akan lanjut tuh, gitu ya. Tapi critical point-nya pada 15 hari, hidup atau mati, begitu. Tapi kalau kasus seperti ini yang terjadi dari orang dekat, Prof, itu juga pernah terjadi di beberapa kasus sebelumnya? Terus terang saya belum mengamati ya. Namun yang jelas tadi kembali pada statement saya yang pertama, apakah kita cocok ya menggunakan konsep penculikan gitu ya? Kenapa? Pelakunya adalah orang dekat. Keluarga, dan yang diculik adalah anak sendiri, betapapun anak tiri ya. Tapi karena masih terikat perkawinan kan, jadi masih ada dalam satu hukum yang khusus ya, di hukum perkawinan. Tidak bisa kita dengan serta-merta menggunakan undang-undang pidana terhadap satu entitas keluarga yang masih dikuasai dengan hukum perkawinan, begitu. Baik, terakhir yang Prof ingin sampaikan dari kasus ini begitu ya, menjadi sorotan kita bersama begitu, yang mungkin bisa disampaikan juga melalui kewaspadaan masyarakat. Bisakah dari kasus ini kita kemudian mengeneralisir? Saya berpendapat tidak. Ini kasus yang ekstrim ini. Ya. Mungkin poinnya adalah bahwa kalau keluarga sudah bermasalah, suami istri cekcok, maka lalu kemudian spillover-nya atau efeknya bisa kemana-mana. Termasuk juga pada konteks anak, begitu. Baik, terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Nantinya kita akan tunggu bersama ya keterangan lebih lanjut, terupdate dari informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Prof. Adrianus. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali hadir untuk Anda. Selesai jeda pariwara berikut ini.